fatwa tersebut. Akan tetapi perlu dipahami bahwa konsideran fatwa itu itemnya itu ada 5, sehingga dalam konsideran pertama itu masih mewadahi bahwa kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk soundboard tersebut itu dibolehkan selama tidak merugikan masyarakat umum, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, dan juga tidak melanggar peraturan atau regulasi yang ada. Jadi dibingkai dalam koridor tidak melanggar atau mengganggu ketertiban umum, kemudian prinsip syariah, dan juga melanggar peraturan atau regulasi yang ada. Itu kemudian fatwa haram yang ada di klausul yang nomor 3 itu, karena pada faktanya kebisingan atau suara yang ditimbulkan itu berpotensi menurut ahli THT yang diundang pada saat itu melampaui batas normal dan kewajaran sebagaimana yang direkomendasikan oleh WHO. Dan beberapa pengujian yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Jawa Timur di daerah Jember memang demikian adanya dan itu tertuang dalam fatwa. Maka apabila terpapar seperti ini berpotensi menyebabkan penyakit gangguan pendengaran secara permanen dan juga kardiovaskular tadi sebagaimana disebutkan tadi, dan juga yang lain-lain, merugikan fasilitas umum juga. Ini yang kemudian menjadi latar belakang diharamkannya atau dikeluarkannya fatwa haram terhadap keberadaan soundboard saat ini. Terlebih pada pertunjukan tersebut ada potensi untuk tarian tersebut yang mengarah kepada pornografi atau porno aksi, dan juga ada fakta-fakta yang didapatkan di lapangan. Tidak jarang dalam pertunjukan tersebut ada yang minum minuman keras atau homer, dan itu secara jelas itu diharapkan oleh agama, oleh syariat diharapkan. Itu yang melatar belakanginya. Apalagi poin selanjutnya battle sound ya, battle sound atau perang sound horror itu sangat luar biasa ya, mengganggu masyarakat karena memang keras-kerasan suara. Ini yang kemudian termasuk yang melatar belakangi bagaimana keluar fatwa haram terhadap kegiatan tersebut. Ini yang penting untuk disampaikan bahwa tidak hanya haram begitu saja, tapi ada gradasinya. Ada 5 butir fatwa yang di sana disampaikan termasuk rekomendasinya. Baik, tapi Pak Anwar, bagaimana Pak Hasan maksud saya, bagaimana soal kekhawatiran bahwa fatwa MUI Jatim ini bisa menimbulkan kesan bahwa Islam menghalangi ekspresi budaya lokal? Oh tidak, makanya dalam diktum pertama dari fatwa tersebut, ketika ekspresi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, regulasi yang ada, termasuk tidak mengganggu ketertiban umum, itu dibolehkan. Sehingga justru pada konsideran pertama dalam putusan tersebut itu mewadahi bahwa ekspresi semacam ini asalkan positif dan tidak mengandung mafsadat itu diperbolehkan. Jadi kalau dibaca secara lengkap fatwa tersebut justru di konsideran pertama itu ya mewadahi atau mengapresiasi sekali terkait dengan kreativitas budaya masyarakat. Baik, sekarang saya ke Mas David. Mas David, bagaimana respon Anda terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur ini? Kalau kita tahu bersama kan horor itu artinya getaran begitu ya, bisa menimbulkan getaran. Itu sudah ada ciri khasnya begitu. Dengan adanya pengharaman ini bagaimana respon Anda? Saya mulai awal, mungkin Pak Kiai juga sudah tahu ya, kami ini tidak pernah melawan. Kami ini selalu menghormati apapun yang menjadi keputusan daripada MUI, apapun yang menjadi keputusan daripada Pak Kiai dan para ulama. Makanya kemarin sempat ada kegiatan juga di Kabupaten Malang, itu kami pegiat sound ini juga mensosialisasikan apa yang sudah menjadi fatwa daripada MUI. Jadi kalau misalkan langsung dihilangkan mungkin kami juga kesulitan, tapi perlahan-lahan lah kami pasti bisa untuk memperbaiki diri, karena dan para ulama ini sudah mendukung kami, mendorong kami untuk menjadi lebih baik. Intinya kami tidak pernah melawan. Jadi kalau ada kata-kata sonor melawan itu sebenarnya tidak ada. Menurut kami tidak melawan. Kami menghormati, sangat menghormati, dan kami sangat
apa ya, berterima kasih sekali kepada Pak Kiai dan para ulama. Kami bisa diundang, kami bisa dinasehati, kan seperti itu. Oke, tapi bagaimana dengan respon Anda? Karena ada sebagian masyarakat ataupun yang bisa dikatakan sebagai pengusaha sound horeg begitu ya. Kita lihat bersama di layar TV beberapa belakangan hari ini ada tulisan kata-kata halal. Apakah itu mewakili dari paguyuban ataupun persatuan dari sound horeg itu sendiri? Oh, tidak. Kalau kata-kata halal di belakang sound atau di mana, itu bukan niat kami untuk melawan. Karena seperti yang Pak Kiai tadi bilang, itu di poin pertama itu kan banyak. Sebenarnya kan Mas David itu bisa ya. Ya, faktor merusaknya itu bisa kami hilangkan. Terus untuk faktor-faktor yang misalkan merugikan itu bisa kami kurangi juga. Makanya poin yang pertama yang tadi Pak Kiai jelaskan itu sudah kami lakukan mulai dari fatwa itu keluar. Itu kami sudah mulai mensosialisasikan kepada seluruh anggota, ke masyarakat juga, seperti itu. Berarti kerusakan-kerusakan yang dialami oleh masyarakat lalu merasa terganggu, apakah itu dibenarkan atau seperti apa ini jadinya Mas David? Apakah apa namanya? Gimana Mas David? Kalau saya pribadi dan kami pun juga tidak berkenan kalau ada kerusakan atau sebenarnya tidak berkenan. Kami itu juga tidak setuju dengan adanya kerusakan dan lain-lain seperti itu. Kami sangat tidak setuju dengan adanya penari-penari misalkan yang terlalu erotis terus. Soalnya kami sebenarnya dari dulu cuman kan kembali lagi kepada masyarakat itu yang memang membuat kami itu merasa kurang bisa menyampaikan seperti itu. Berarti sudah dilakukan pertemuan dengan pihak MUI Jawa Timur. Lalu bagaimana dengan keputusan untuk menurunkan mungkin dari suaranya atau segala macam? Berarti setuju ini ya, apapun yang nantinya akan menjadi aturan begitu. Kami sangat setuju karena di daerah-daerah ini sekarang sudah ada, di daerah-daerah ini sudah ada aturan-aturan yang seperti itu. Cuman kembali lagi kadang itu masyarakat. Jadi kami kan juga sudah bilang ke Pak Kiai dan para ulama. Kami ini berada di antara susah dan tidak untuk melaksanakan itu karena kami oleh masyarakat itu sendiri, kita disuruh seperti itu. Jadi kan serba repot juga. Tapi alhamdulillah mulai kemarin Pak Kiai ini masyarakat ini sudah mulai mengerti lah. Ada batasan-batasan sudah mulai, terus ada penari-penari itu juga tolong jangan berpakaian yang terlalu minim, jogetnya juga jangan terlalu seperti itu. Baik, itu seperti itu. Baik, sekarang saya ke Pak Hasan Ali. Pak Hasan, ini bagaimana aturannya? Apakah sudah dibicarakan dengan pihak pemerintah baik itu provinsi maupun pusat terkait dengan larangan tersebut? Ada rekomendasi di dalam fatwa tersebut meminta kepada pemerintah daerah atau gubernur dalam hal ini untuk mengkoordinasikan dengan bupati wali kota terkait dengan membuat regulasi atau semacam perda ya terkait dengan keberadaan sound horeg tersebut. Terkait dengan follow up bagaimana itu baik berupa perda atau pergub atau regulasi yang lain, itu urusan pemerintah. Tapi di sini penting sekali untuk sama-sama berkolaborasi termasuk aparat kepolisian agar ketertiban masyarakat ini bisa terjaga dan kenyamanan itu bisa dijunjung dan dihormati bersama. Saya sangat terima kasih kepada Mas David untuk mensosialisasikan fatwa ini kepada paguyubannya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang positif bagaimana sound horeg ke depan ini memang sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang ada dalam fatwa tersebut. Oke. Ke Mas David lagi, Mas David, ini bagaimana? Apakah kan kalau saya tidak salah ini yang mengantre untuk memesan sound horeg ini ternyata masih cukup banyak begitu ya, masih cukup panjang. Ini bagaimana nanti nasibnya? Ya sejauh ini kita masih bisa bekerja. Makanya kan saya bilang perlahan-lahan kita mencoba mensosialisasikan, ikut berperan serta dalam mensosialisasikan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI. Jadi ya alhamdulillah masyarakat bisa menerima lah. Tapi bukannya sudah dilarang oleh pihak kepolisian? Apakah masih tetap lanjut mungkin dengan suara yang lebih kecil atau bagaimana? Padahal kan sound horeg itu udah dilarang.
Ya, sekarang sudah mulai ada pengurangan volume. Kalau dari pihak kepolisian masih mengizinkan, asalkan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Karena masing-masing daerah sudah ada peraturannya memang. Masalah desibel itu sudah ada aturannya, masalah lebar juga ada aturannya sendiri-sendiri. Jadi kami ya sekarang lebih menghormati keputusan dari para kiai dan para ulama. Baik, baik. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan semoga apa yang sudah disampaikan ini membuat masyarakat juga semakin terbuka dan bisa mengetahui seberapa batasan-batasan yang harusnya diikuti begitu ya, agar hal ini tidak mengganggu ke masyarakat lainnya. Terima kasih untuk Pak Hasan Ubaidillah, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, dan juga Ketua Paguyuban Son Malang Bersatu, David Stefan, sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih, Pak Direktur.